Masjidnya juga. Iya. Nah, benar. Nah. Bismillah, izin bertanya di sini ada pertanyaan. Apa alasan Rasulullah menceraikan Sauda? Pertama, kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum." Istri-istri kalian adalah ladang pertanian bagi kalian. Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau memiliki syarah dan tafsir ayat ini luar biasa. Kalau ada yang bisa membacanya di Adwa'ul Bayan, silakan baca. Di surat Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita ini sebagai lahan bagi suaminya untuk bercocok tanam di dalamnya, yang nanti akan menghasilkan, yaitu seorang anak. Sehingga Allah jadikan yang memiliki talak, artinya yang dia memiliki hak untuk terus melanjutkan bercocok tanam, atau kalau lahannya sudah tidak cocok untuk dijadikan tempat menanam, maka Allah jadikan bagi orang tersebut dia boleh untuk tidak melanjutkan cocok tanam di tempat tersebut. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala jadikan keputusan talak milik suami. Tidak ditanya kenapa dia mentalak. Hak suami. Berbeda dengan perempuan. Perempuan pada zaman jahiliyah tidak ada hak sama sekali untuk memilih berpisah dari pasangannya. Bahkan ketika suaminya meninggal, maka istri ini bagaikan sebuah barang materi yang diwarisi oleh kerabat dari suaminya yang meninggal tadi. Makanya Allah haramkan hal ini. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha." Wahai orang-orang beriman, ini live. Live. Baik. Ana sebenarnya lebih senang untuk ta'lim muslimah di tempat ini untuk tidak live. Rekam aja. Baik. Lebih bagus tidak live. Kalau direkam tidak mengapa. Karena kita ingin mengembalikan orang belajar di masjid. Karena kalau ingin yang live sudah banyak dari media-media yang lain. Baik. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mewarisi, tidak boleh kalian untuk meninggalkan wanita dengan menjadikan mereka sebagai warisan secara dipaksa. Sehingga pada zaman jahiliyah ketika seorang suami meninggal, istrinya ini menjadi aset kerabatnya, kerabat sang laki-laki. Kalau mereka melarang untuk wanita itu menikah lagi, dia tidak boleh menikah. Atau bahkan seorang suaminya hidup misalnya, kemudian dia mentalaknya. Ketika masa-masa iddahnya hampir selesai, ia merujuknya. Kemudian ditalak lagi. Hampir selesai masa iddahnya, rujuk lagi. Kemudian ditalak lagi. Rujuk lagi. Seterusnya tanpa ada batas kesempatan untuk menceraikan. Maka Allah Subhanahu wa taala batasi at-talaqu marratan. Kata Allah, talak yang seorang laki-laki masih bisa merujuk istrinya hanya 2 kali kesempatan. Fa in talaqaha
fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau sudah selesai 2 talak ini, kemudian dia rujuk, kalau dia talak lagi yang ketiga, maka istrinya tersebut bainah. Istrinya menjadi bain, terpisah darinya, tidak boleh lagi rujuk sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kalau misalnya laki-laki lain itu mentalaknya, baru dia bisa memulai berumah tangga lagi dengan nikah yang baru. Perhatikan di sini, lihat bagaimana Islam memberikan rahmat bagi wanita yang sebelumnya terzalimi bagaikan barang dagangan yang diwarisi, kemudian tidak ada pilihan baginya untuk berpisah dari suaminya karena terus suaminya ini tidak ingin yang tadi talak rujuk dan seterusnya, tanpa ada batasnya. Dia tidak ingin untuk menikahi atau menahan perempuan ini sebagai status istri, bukan, tapi dia ingin agar wanita ini tidak bisa mendapatkan kebahagiaannya kalau berpisah darinya untuk menikah dengan laki-laki lain. Maka Allah larang hal tersebut dengan membatasi talak hanya 2 kali. Ini Allah berikan kepada wanita. Tapi ayyuma mra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ba'sin, siapa saja wanita yang meminta talak dari suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia tidak akan menghirup aroma surga. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pertanyaannya, kenapa Rasulullah menceraikan? Jawabannya adalah karena talak milik suami. Talak milik suami. Jadi tidak ditanya kenapa dia alasannya. Alasannya terserah dia, mungkin dia sudah tidak cinta. Atau, tapi kalau ini tidak tepat kita jadikan alasan bagi Rasulullah, karena ini kecurigaan Saudah. Kata Saudah di dalam hadis ini bisa dilihat di slide yang keutamaan Saudah, istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Kemudian di bawahnya ada hadis dalam bahasa Arab. Perhatikan pada lafadz di paragraf ketiga yang paling awal. Ketika Saudah bertanya, lima talaktani, wahai Rasulullah, kenapa engkau mentalakku? Kata Saudah, ali maujidah. Perhatikan, kata Saudah di sini. Tapi kita tidak berani mengatakan ini alasan Rasulullah, karena ini kecurigaan Saudah. Kecurigaan seseorang terhadap orang lain, belum tentu kecurigaan itu berada pada orang tersebut. Kata Saudah, ali maujidah, wahai Rasulullah, apakah karena ada tekanan dari istri-istrimu yang lain? Apakah karena udah nggak butuh denganku, atau dan seterusnya? Ini prasangka Saudah, sehingga kita tidak katakan sebagai alasan Rasulullah untuk menceraikan Saudah. Tapi alasannya adalah talak syariat yang Allah jadikan bagi laki-laki untuk boleh mentalak istrinya, tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi kita nggak berani ya mengatakan bahwasanya itu benar-benar maujidah alasan Rasulullah mentalak Saudah. Maujidah itu seperti hasad, tapi dalam perkara positif, itu dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apa yang membuat Rasulullah mentalak Saudah? Sama bertanya. Semua wanita tidak menerima Saudah ditalak. Jawabannya seperti itu. Barakallahu fikun. Jadi ketika kita mengatakan Allah menjadikan talak itu pada keputusan suami, ini bukan berarti wanita tidak memiliki kepentingan sama sekali, tidak memiliki keputusan sama sekali, bukan. Karena tadi kita sudah jelaskan seperti apa dahulu jahiliyah memperlakukan wanita, dan Islam memberikan rahmat kepada wanita untuk dibatasi talaknya dan tidak boleh dijadikan sebagai barang warisan. Apa yang telah kita sebutkan tadi ini harap dipahami syariat Allah, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Dimaklumi ini? Insyaallah dimaklumi ya. Laki-laki sih maklum. Bismillah, semoga Allah mudahkan urusan Ustaz, amin.
Ustaz, apa doanya agar hati ikhlas menerima pembagian suami yang tidak adil antara istri satu dan dua? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Suatu saat Ammar bin Yasir diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau salat dan meringkas. Makmumnya nanya, kok terlalu ringkas engkau membaca, engkau mengimami kami wahai Ammar. Lalu kata Ammar, aku akan mengajarkan kalian suatu doa yang dulu Rasulullah mengajarkan kepada kami. Lalu kata Ammar bin Yasir, ia memulai doanya dengan mengatakan, apa doanya? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma wa as'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'alal khalq wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Perhatikan pada doa Rasulullah ini kepada Ammar bin Yasir, masih panjang ya, atau kita baca dulu. Wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka kalimatal haqqi 'indal ghadab wa as'aluka al-faqr wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika min ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudilla. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Hafal tidak doanya? Enggak hafal? Labas. Belajar untuk menghafal doanya. Fasyahid, kata Ammar bin Yasir, Rasulullah mengajari kami doa ini yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan ilmumu yang gaib dan kudrah kemampuanmu atas segala makhlukmu. Hidupkanlah aku jika pada ilmumu kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika pada ilmumu kematianku lebih baik bagiku. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu dalam kesendirian atau berada di kerumunan orang. Aku meminta kepadamu untuk senantiasa dibimbing mengucapkan ucapan yang benar, yang hak, baik ketika sedang ridha ataupun ketika sedang marah. Ini ada fiqihnya ya, nanti kita bahas suatu saat. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina, dan aku meminta kepadamu hidup pertengahan, tidak kaya yang kaya raya dan juga tidak miskin yang melarat. Ini doa Rasulullah. Aku meminta kepadamu al-qasd. Al-qasd itu pertengahan, tidak kaya raya dan tidak pula miskin melarat. Aku meminta kepadamu nikmat yang tidak pernah terputus dan penyejuk mata yang tidak pernah berhenti. Aku meminta kepadamu, nah ini syahidnya, wa as'aluka ridha ba'dal qada, dan aku meminta kepadamu untuk senantiasa mengilhamkan ridha di dalam hatiku terhadap apa yang telah menjadi takdir dan keputusanmu. Aku meminta kepadamu kehidupan yang baik setelah kematian nanti, dan aku meminta kepadamu kenikmatan untuk bisa memandang kepada wajahmu di hari kiamat kelak, dan aku meminta kepadamu ya Allah untuk mengilhamkan asyauq
Aku meminta kepadamu ya Allah untuk mengilhamkan kepadaku rasa rindu berjumpa denganmu. Allahu Akbar. Tanpa ada fitnah yang menyesatkan dan juga tanpa ada mudarat yang bisa membahayakan. Ya Allah, hiasilah kehidupan kami dengan perhiasan keimanan pada keyakinan, pada ucapan dan pada akhlak perbuatan kami. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang memberi hidayah dan mendapatkan hidayah. Ini doa dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, diriwayatkan al-Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dan selain, dengan sanad yang sahih. Nah, kemudian ini doa dari as-sa'ilah, dari yang bertanya tadi, bagaimana doa ketika agar hati kita ini bisa ridha ketika suami berpoligami dan tidak adil. Itu tadi yang pertama. Namun kehidupan berumah tangga itu adalah at-ta'awun bainaz zawjain, kerjasama, saling membantu di antara suami dan istri. Dan kezaliman ini, kalau memang dia kezaliman, tidak akan bertahan lama. Maka kalau memang ada kezaliman, hendaknya masing-masing saling menasihati. Suami tidak maksum, sebagaimana istri jauh dari yang namanya maksum. Maka ketika ini terjadi, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala an, di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, ia pernah mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah. Aku pernah datang untuk membaiat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku siap taat dan patuh. Apa kata Rasulullah? Wan nushi likulli muslim. Engkau juga wajib berbaiat kepadaku untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dan ketika muslim tersebut lebih dekat kekerabatannya kepada kita, maka lebih besar keutamaannya untuk diberikan nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, unsur akhaka zaliman aw mazluman, wahai kalian kaum muslimin, cegahlah, tolonglah, bantulah saudaramu yang terzalimi dan yang menzalimi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal mazlum fama balul zalim. Ya Rasulullah, orang yang dizalimi kami menolongnya mudah, kami membantunya. Tapi kalau orang yang menzalimi, bagaimana cara menolongnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tamna'uhu an zulmihi fadzalika nasrah. Engkau mencegah dia dari kezalimannya, dan itulah hakikat dari menolong orang yang zalim. Maka harus dicegah suami yang tidak berbuat adil kepada istrinya dengan menasihatinya. Allahu a'lam. Baik, 3 pertanyaan kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pembahasan rukun Islam. Nah, bahasa Aisyah. Wallah madri. Enggak bahas nanti rukun Islam. Enggak cukup waktunya kalau Aisyah. Enggak apa-apa, kita bahas rukun Islam aja ya. Nah, karena ini sesi pertama ini hanya motivasi untuk bisa istiqamah, karena tujuannya adalah sesi kedua ini. Baik, sesi kedua kita bahas tentang pembahasan rukun Islam. Dan saat ini kita terakhir sampai di mana di sini ya? Baik, kita bahas dari syarat sah salat. Ada ummahat yang pernah hadir? Apakah syarat sah salat kita pernah bahas? Atau kita bahas sekarang? Silakan. Jika belum pernah dibahas, kita bahas secara detail biidznillah. Syarat sah salat.
Adapun syarat wajib ada 3 yang ma'ruf, yaitu Islam, al-aql wal bulugh. Seorang tidak wajib salat kecuali dia telah muslim, dia seorang muslim, telah masuk usia baligh, dan seorang yang berakal tidak gila. Ya, syarat sah salat. Baik. Adapun muslim, dia yang mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun baligh, berapa usia maksimal seorang dikatakan baligh? Berapa? Gimana nih, antum punya anak nggak tahu usia maksimal seorang anak tuh balighnya usia berapa? Nah ya salah. 15 14, kurangin dikit lagi deh. Berapa? Usia maksimal seorang anak sudah dikatakan baligh. Artinya kalau sudah baligh, maka berlaku semua hukum-hukum. Dia wajib salat, wajib puasa. Kalau dia tidak salat, maka konsekuensinya berbeda dengan kalau dia belum baligh. Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ia pernah aradtu nafsi lil jihadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Badr atau yauma Uhud. Aku pernah menawarkan diri untuk ikut berjihad pada perang Uhud. Ketika itu usiaku baru awal-awal 14 tahun. Faraddani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak menerima. Dan ketika aku datang pada perang Khandaq, usiaku sudah 15 tahun, Rasulullah pun menerima aku untuk menjadi bagian dari mujahidin. Dari sini ulama mazahib mengatakan usia maksimal seorang anak dia dikatakan baligh walaupun belum terlihat ciri-ciri balighnya. Usianya kalau sudah masuk 15 tahun Hijriah bukan Masehi. Kalau dia lahir di bulan Ramadan, 3 Ramadan misalnya, tahun 1440 Hijriah, maka bulan Ramadan, 1 Ramadan, misalnya dia lahir 1 Ramadan, maka 1 Ramadan 1450 5 Hijriah dia sudah baligh. Ini patokannya. Namun jika belum masuk 15 tahun dia sudah mimpi basah, laki-laki maupun perempuan, kemudian atau bagi wanita dia sudah masuk masa mens, haid, atau pada zaman dahulu menikahi wanita di bawah usia 9 tahun itu hal yang lumrah pada zaman dahulu. Kalau misalnya dia nikahi anak 14 tahun misalnya, ternyata hamil, maka kehamilan ini adalah tanda sudah masuk baligh. Kenapa? Karena hakikatnya haid, mens adalah sel telur yang telah mencapai usia matang dan tidak dibuahi sehingga hancur. Maka ketika ada sel telur ini yang matang dibuahi, tidak sempat untuk hancur. Maka kata para ulama, kehamilan adalah salah satu ciri seorang anak perempuan dikatakan balighah. Juga tanda-tanda yang lain seperti tumbuhnya rambut-rambut di sekitar kemaluan, tapi bukan yang halus, rambut yang udah kasar. Nah ini juga diantara ciri-ciri baligh. Kemudian al-aql
seorang dikatakan berakal, dia tidak gila. Ini 3 syarat wajib. Artinya siapa saja yang terdapat padanya 3 syarat ini, maka dia wajib untuk mengerjakan salat. Adapun syarat sah salat ini yang bisa dilihat di slide di layar proyektor. Ada 6. Yang pertama adalah masuk waktu. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga bersih dari najis. Yang keempat suci dari hadas. Yang kelima menghadap kiblat. Dan yang keenam niat. Kita akan bahas satu-satu insyaallah. Adapun yang pertama, masuk waktu salat. Dan waktu salat ini dari sisi pembahasan usulul fiqh adalah tanda yang dijadikan oleh syariat sebagai sebab disyariatkannya suatu salat. Tanda yang dijadikan oleh syariat sebagai sebab disyariatkannya salat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Inna salata kanat 'alal mu'minina qitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah bagi kaum mukminin. Maka kita akan bahas waktu-waktu salat yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama waktu subuh atau salatul fajr. Waktu salat subuh ini dimulai ketika terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Sejak fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Maka siapa saja yang melakukan salat di antara interval 2 waktu ini, maka dia dikatakan salat pada waktunya. Baik dia salat di awal, di pertengahan atau di akhir waktu. Ini dikatakan salat pada waktunya selama dia tidak keluar setelah waktunya. Misalnya seperti di hari-hari kita sekarang, salat subuh dimulai 4:30 misalnya dan berakhir syuruknya kurang lebih jam 6 kurang 10 menit. Maka ketika dia salat 4:30 udah boleh. Loh, enggak nunggu azan dulu Ustaz. Azan untuk salat jamaah. Kita berbicara untuk wanita misalnya. Dia misalnya sakit dan mumpung lagi suci habis berwudu, kalau berwudu lagi berat dan seterusnya, maka ketika dia melihat, ini kita berbicara di hari-hari kita, dia melihat pada aplikasi smartphone-nya sudah menunjukkan masuk waktu, boleh salat. Nggak harus menunggu azan Ustaz. Azan muadzin kita, mereka saat ini tidak melihat fajar shadiq. Mereka melihat apa? Jam. Karena untuk melihat fajar shadiq di hari-hari kita ini syibhul mustahil, hampir mustahil. Orang yang tinggal di gunung saja sudah terkena polusi cahaya. Iya. Ada orang yang tinggal jauh di sana di Gunung Salak ingin mencoba melihat matahari terbit, ternyata nggak bisa juga. Allahul musta'an. Kalah dengan polusi cahaya. Kecuali mungkin di tengah laut, Maka muadzin yang adzan di masjid-masjid sekitar kita, ini mereka berdasarkan tauqid, waktu jadwal abadi yang telah diterbitkan oleh Kemenak, dan ini benar, gak ada masalah. Maka ketika dia sudah melihat di smartphone-nya yang mengikuti jadwal Kemenak ini dan jamnya mengikuti jam satelit, karena kalau orang pakai internet biasanya sinkronisasinya otomatis, maka begitu masuk waktu di aplikasi salatnya, salat bagi wanita. Bagi laki-laki boleh? Boleh. Iya, tapi dia ada kewajiban yang lain, yaitu salat berjamaah di masjid.
Tapi kan Islam itu bukan hanya membahas satu dua jenis manusia. Ada orang yang sedang sakit, ada yang kondisinya sedang safar, dan seterusnya. Apalagi kalau kita sholat di pesawat, perjalanan dari barat ke timur. Nah ini jadwal waktu subuhnya sempit nih, karena kita mengejar waktu, mengejar matahari, menuju ke arah matahari. Baik. Demikian pula berkaitan dengan puasa. Jadi ketika sahur, aplikasi sholat kita sudah menunjukkan sholat subuh, udah nggak boleh minum. Ustaz, tapi kan ada hadis, idza adzana al-muadzin wa fi yadi ahadikum syai'un min fala yad'u hatta yaqdi hajatah. Jika azan berkumandang, diriwayatkan Abu Dawud dan selain, dan di tangan kalian masih ada sisa makanan yang ingin dia makan atau minuman di gelas yang ingin dia habiskan, jangan dia meletakkan tangannya sampai dia menghabiskan yang ada di tangannya tadi. Hadis ini pada zaman dahulu, yang mana muadzin itu adzan kalau dia melihat fajar shadiq. Dan ketika melihatnya dengan mata manusia, ini akan berbeda penglihatan yang satu dengan yang lain. Yang satu bisa lebih detail, sehingga yang lain mengatakan sudah masuk, dia yang lebih detail ini mengatakan belum. Sehingga kemungkinan untuk yang sana sudah adzan, yang ini belum adzan sangat besar. Dalam syarah Sunan Abu Dawud dijelaskan bahwasanya hadis ini dibawakan kepada seorang yang sedang makan sahur, di tangannya ada makanan atau minuman, dan dia menyaksikan ketika itu zaman dahulu langit belum menunjukkan terbitnya fajar shadiq. Maka pada saat itu janganlah azan ini menghentikan dia untuk tetap menghabiskan hajatnya. Adapun seperti zaman sekarang, kalau sudah benar-benar fajar shadiq, atau zaman dahulu tapi ada seorang muadzin, kalau dia azan maka pasti sudah terbit fajar shadiq, maka tidak boleh lagi ada orang yang makan dan minum walaupun tersisa di tangannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, la yamna'ukum adzana Bilal fil lail. Janganlah azannya Bilal menghalangi kalian untuk tetap sahur sampai Ibnu Ummi Maktum azan, berhenti, karena dia tidaklah azan sampai ada yang mengatakan, wahai Ibnu Ummi Maktum, fajar telah terbit, karena dia buta. Di sini menunjukkan bahwasanya hadis tadi kalau masih ada makanan di tangannya dan azan, ini kata syarah Sunan Abi Dawud dibawakan pada perkara kalau seandainya muadzinnya ini bisa terkadang adzannya pas, kadang lebih cepat dan seterusnya. Adapun zaman sekarang dengan adanya aplikasi di smartphone kita masing-masing, kalau sudah nyala alarm salatnya, tidak boleh lagi menyantap sedikit pun, tidak makanan, tidak minuman. Berdasarkan firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minum sahurlah sampai terbit fajar shadiq. Selesai. Dan juga kita bisa berdalil dengan dalilnya Ibnu Ummi Maktum, janganlah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum adzan, karena dia tidak akan adzan sampai dikatakan fajar benar-benar terbit. Dan aplikasi smartphone kita tidaklah menyalakan alarm kecuali telah sesuai jam yang berdasarkan hisab matahari, bahwasanya waktu matahari berada di bawah minus 20 derajat dari ufuk, dari horizon, dari cakrawala, yang menunjukkan di situ fajar shadiq telah terbit. Dan ini ilmu pasti. Lu Ustaz pakai hisab, ini beda antara hisab matahari dengan hisab bulan. Karena hisab matahari menghisab sesuatu yang sudah pasti ada. Adapun hisab bulan menghisab sesuatu yang bisa ada bisa tidak. Ini perbedaan. Taib.
baru sholat subuh udah habis waktunya. Ala kulli hal, nanti berkaitan dengan puasa kita akan ambil lagi lebih detail insyaallah. Kita lanjut. Waktu salat yang kedua yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu salat zuhur, yaitu tatkala matahari telah melewati garis zawal, yaitu pertengahan antara benda dengan matahari benar-benar garis lurus 90 derajat. Ketika itu jika tergelincir sedikit maka masuk waktu salat zuhur, dan waktunya membentang sampai bayangan objek yang berada di bawah matahari ukurannya sama dengan ukuran objek benda tersebut. Artinya ketika bayangan kita sama dengan tinggi tubuh kita, ukurannya sama, maka disitulah berakhir waktu salat zuhur dan masuk waktu salat asar. Dari sejak zawal tergelincir tadi sampai bayangan suatu objek sama dengan objeknya ini namanya waktu salat zuhur. Siapa saja yang salat di waktu ini, di awal, di tengah atau di akhirnya, maka dia dikatakan salat pada waktunya. Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Di antaranya kata Rasulullah, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Nah, dia salat di awal, di tengah atau di akhirnya, selama belum keluar waktunya, dia masih dikatakan salat pada waktunya dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Kemudian yang berikutnya, waktu salat asar, yaitu ketika bayangan benda sama, yaitu berakhirnya salat zuhur masuk salat asar sampai matahari terbenam. Nah, ini waktu ini disebut dengan waktu salat asar. Dimanapun dia melakukannya, maka dia melakukan salat asar. Dan bagi wanita yang baru bersih dari haid misalnya atau dari nifas, ketika dia bersihnya di waktu asar, difatwakan oleh Ibnu Abbas dan juga Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anil jami', dia wajib untuk sholat zuhur dan asar. Seorang wanita yang bersih dari haid atau nifas di waktu asar, maka dia wajib untuk sholat zuhur dan asar. Demikian pula seorang wanita yang bersih dari haid atau nifasnya di waktu isya, maka dia wajib sholat maghrib dan isya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan syariat, terkadang dikarenakan uzur dijadikan dua waktu sholat tadi, zuhur dan asar, demikian pula maghrib dan isya, menjadi satu waktu. Seperti seorang sedang sakit, dia boleh menjamak takdim atau ta'khir. Seorang sedang safar, dia boleh menjamak ketika takdim dengan ta'khir, atau kondisi sangat dingin, hujan sangat deras, dia bisa jamak. Maka di sini menunjukkan bahwasanya syariat menjadikan dua waktu salat tadi, zuhur dan asar, demikian pula maghrib dan isya, dikarenakan ada uzur pada satu waktu. Dan wanita yang baru bersih dari haid atau nifasnya pada waktu asar atau pada waktu isya, sebelumnya dia memiliki uzur, maka ketika uzurnya ini sudah hilang, dia melaksanakan sholat dengan menggabungkan antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya, sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu sholat yang berikutnya, sholat maghrib sejak matahari terbenam sampai hilangnya rona merah di ufuk, di cakrawala bagian barat. Ketika itu mulailah masuk, ketika matahari terbenam masuk waktu masuk waktu maghrib, dan ini adalah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa sampai
sisa-sisa cahaya matahari yang berwarna merah ini hilang. Ketika itu hilang, maka masuk waktu sholat isya. Adapun sholat isya ini waktunya membentang sampai pertengahan malam, disebut dengan waktun ikhtiyari, disebut dengan waktu yang seorang bisa memilih. Dia mau sholat di awal malam, setelah isya masuk waktu isya, dia sholat di awalnya atau sholat di pertengahannya. Maksudnya di pertengahan antara awal malam dengan tengah malam, yaitu seperempat malam berarti, atau dia sholat di sebelum pertengahan malam. Ini boleh, dan dia bil khiyar, dia boleh memilih. Tapi kalau sudah lewat pertengahan malam, ini sudah tidak boleh, kecuali ashabul a'dzar, kata para ulama, orang-orang yang memiliki uzur. Orang-orang yang memiliki uzur ini disebut dengan waktun ittirari, waktu-waktu bagi orang-orang yang memiliki kondisi darurat. Dia baru suci di jam 1 malam misalnya, ini udah lewat tengah malam, suci dari haid atau nifas. Maka ketika itu dia sholat maghrib dan isya. Atau dia tertidur baru bangun jam 2 malam, maka dia wajib sholat isya kalau seandainya sholat maghribnya sudah. Demikian seterusnya. Ini disebut dengan dari pertengahan malam sampai akhir malam disebut dengan waktun ittirari, waktu bagi orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi uzur. Adapun seorang yang tidak memiliki uzur, maka batas waktunya hanya sampai tengah malam. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, kita ambil satu lagi sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Yang berikutnya adalah syarat sahnya salat, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Allah berfirman di dalam suratul A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang beriman, pakailah pakaian terbaik kalian ketika kalian menuju masjid. Dan telah dinukil banyak para ulama, ijma' para ulama tentang wajibnya menutup aurat di dalam salat, seperti yang dinukil Ibnul Munzir dan selainnya. Jadi ini ijma'. Adapun aurat bagi laki-laki di dalam salat antara pusar dan lutut, ini aurat. Khusus di dalam salat dia wajib untuk menutup bahunya. La yusalliyanna ahadukum wa laysa ala atiqaihi syai', kata Rasulullah. Tidak boleh seorang salat dalam keadaan bahunya terbuka. Ini kita akan paham kalau kita mengetahui seperti apa pakaian orang-orang dahulu. Jadi mereka dahulu itu pakaiannya kebanyakan bukan jubah, tapi izar dan rida, seperti orang ihram. Pakaian bawahnya seperti handuk yang menutupi pusar sampai lutut ini disebut izar yang dipakai oleh pakaian ihram. Ini sudah menutupi aurat. Dari pusar ke atas, dada, bahu bagi laki-laki ini bukan aurat. Tapi dalam sholat Rasulullah melarang seorang untuk sholat tanpa menutupi bahunya, artinya mengenakan rida. Dipahami ini? Karena kalau kita paham dengan zaman sekarang, kan baju Ustaz, gimana dia sholat tanpa jadi dulu seperti itu. Selain menutup pusar sampai lutut, dia juga menutupi bahunya. Ini zaman dahulu yang ketika itu kain sangat sedikit. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an suatu saat bersama sahabat-sahabatnya, dia pun membersihkan lendir yang ada di hidungnya.
Lalu dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala Aba Hurairah yatamakhatu fil kittan. Alhamdulillah yang telah memberikan rezeki kepada Abu Hurairah karena dia sudah bisa untuk ketika bersin menutupnya dengan kain. Karena pada zaman itu kain susah. Jangankan kain, makanan saja susah. Yang lebih pokok kebutuhannya daripada kain. Adapun aurat perempuan di dalam salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya. Seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangannya. Juga berlaku ketika ihram. Seorang wanita ketika salat tidak boleh menutup wajahnya. Dan juga ketika ihram tidak boleh menutupi wajahnya dengan niqab, dengan cadar atau dengan masker. Demikian pula laki-laki tidak boleh salat pakai masker. Dan ini hukumnya makruh berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna, dalam riwayat Salim bin Abdullah bin Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu yughattifah. Rasulullah melarang, atau dari riwayat yang lain Rasulullah melarang seorang salat dalam keadaan menutupi mulutnya. Ini makruh. Dinukilkan ijma' oleh Ibnu Abdul Barr bahwasanya makruh orang yang salat menutupi mulutnya. Sebagian madhab seperti Asy-Syafi'iyah memandang juga hidungnya. Namun makruh ini berlaku jika tidak ada uzur, jika tidak ada hajat. Kata Ibnu Abdul Barr habis menukil ijma' ini, kalau ada uzur maka ijma' tidak ada makruh. Orang yang ihram misalnya, dia tidak boleh menutup wajahnya, perempuan. Tapi dalam hadis Aisyah di Sahih Bukhari, dahulu kami tawaf tanpa memakai cadar. Tapi ketika kami melewati rombongan laki-laki yang bukan mahram, kami pun menutupi wajah-wajah kami dengan khimar. Menunjukkan di sini kata Ibnu Abdul Barr, jika ada uzur, jika ada alasan dan hajat, maka boleh wanita salat menggunakan niqab, salat menggunakan masker. Demikian pula laki-laki. Misalnya dia salat di masjid yang terbuka, masjid pasar misalnya. Di situ laki-laki lalu lalang dengan hijab yang tidak menutupi seorang wanita dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia boleh salat menggunakan niqab. Kenapa? Ada hajat. Tapi kalau dia salat di ruangan yang khusus akhwat, maka tidak boleh pakai niqab, makruh hukumnya. Demikian pula misalnya salat menggunakan masker. Kita baru saja melalui masa-masa wabah, maka ketika itu menggunakan masker tidak ada makruhnya sama sekali. Tidak ada makruhnya, karena ada hajat. Berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran yang dipelajari bahwasannya coronavirus ini bisa menyebar dengan izin Allah dari satu orang ke orang yang lain dengan droplet lah, dengan hembusan napas yang kuat yang mengantarkan tetesan-tetesan droplet yang ukurannya mikro milimeter dan seterusnya. Maka ini ada hajat sehingga tidak makruh. Kalau sekarang boleh enggak pakai masker? Dilihat. Kalau seorang menganggap virus itu masih ada, silakan pakai. Tapi jangan mengada-adakan. Apalagi memaksakan orang untuk harus pakai masker. Mayaslah. Memaksa orang untuk melakukan yang makruh dalam salat, Allahu Akbar. Luar biasa. Dan kita seorang muslim harus cerdas. Kita nggak boleh untuk nunduk kepada orang yang memaksa kita untuk melakukan makruh dalam salat, padahal bukan pemerintah. Dilarang seorang salat menutup wajahnya, laki-laki maupun perempuan, jika tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajatnya, maka silakan. Misalnya sudah tidak corona misalnya, tapi seorang pilek,
dan dia tidak ingin menyebarkan virusnya kepada orang lain, dia pakai masker, boleh. Kenapa? Ada hajat di situ. Jadi dhabitnya, ketentuannya, selama ada hajat, dia butuh untuk menutup mulutnya, hidungnya atau wajahnya, maka boleh. Demikian pula seorang wanita ketika ada hajat, ada laki-laki yang bukan mahramnya, atau di suatu tempat yang di situ berdebu, banyak sekali debunya, dia sholat sambil menutup wajahnya, boleh. Dipahami ini? Jadi dhabitnya, ketentuannya jika ada hajat atau uzur. Wallahu a'lam. Baik, pembahasan berikutnya tentang najis. Silakan kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau tidak ada kita lanjut najis. Kalau ada pertanyaan silakan. Di antara metode kita belajar ini, jadi semua harus aktif. Artinya dia jangan cuma asal datang di sini kemudian pulang tangan kosong, tidak membawa faidah apa-apa, dikarenakan datang hanya dengerin orang ngomong aja, nggak tahu sampai kemana ngomongnya. Ini kita nggak ingin yang seperti ini. Dia keluar dari rumahnya sudah ada niat untuk menuntut ilmu, maka jangan dia sia-siakan, laki-laki maupun perempuan, sehingga kalau ada yang terlewatkan dia tanya, ada yang kurang jelas dia tanya. Ini yang kita harapkan dari majelis kita ini. Kalau memang dia belum paham dan pelajarannya telah selesai, insya Allah kita buka, silakan tetap kirimkan ke panitia dan mudah-mudahan tetap sampai kepada kami untuk pertanyaan tersebut agar bisa dijawab insya Allah. Nah, ntar dulu, ada nggak akhwat? Kalau ada akhwat kita dahulukan akhwat. Ini majelis akhwat ini. Nah, lagi diambil. Nah, silakan Pak sambil menunggu pertanyaan dari akhwat. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya, di suatu masjid sholat maghrib terjadi hujan deras, kemudian taklim dulu, ada jeda antara maghrib dengan isya, ada jeda taklim. Oh, taklimnya habis asar, kemudian maghrib hujan deras banget Pak, hujannya emang deras, masyaqqat. Taib. Kemudian setelah sholat maghrib langsung jamaah sholat isya, lanjut langsung di jamaah, boleh di jamaah. Lah gimana nggak di jamaah? Mungkin maksudnya dikosor, nggak dikosor, tapi di jamaah iya. Artinya digabungkan antara sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi dia sholat maghrib, salam, langsung naik lagi sholat isya, boleh Pak, boleh. Matar, hujan, diantara yang disebutkan Ibn Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati min ghairi udhrin wala matar. Rasulullah pernah menjamaah sholat di Madinah tanpa ada uzur dan tanpa ada hujan, menunjukkan hujan adalah bagian dari uzur yang membolehkan untuk jamaah. Harus dibedakan antara jamaah dengan qasar. Jamaah itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Bolehnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau asar, maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Ini digabungkan namanya jama'. Adapun qasar, yaitu sholat 4 rakaat, zuhur, asar dan isya, dari 4 dijadikan 2 rakaat saja. Nah, qasar ini hanya boleh untuk seorang yang sedang safar, tidak boleh untuk orang yang sakit, tidak boleh untuk orang yang uzur-uzur yang lain, kecuali hanya safar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa,
Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian sedang safar, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat-salat kalian. Maka dari ayat ini para ulama membolehkan seorang untuk untuk mengqasar salat ketika safar. Hanya boleh untuk karena safar. Adapun sakit boleh jama' tapi tidak boleh qasar. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan insyaallah di ta'lim kita ini. Kita dahulukan sudah ada pertanyaan dari para wanita. Bagaimana kalau suci di waktu maghrib? Mandi, salat maghrib. Kemudian setelah adzan isya, salat isya. Apa hukum salat menggunakan atau tidak membuka cadar di dalam masjid yang ada CCTV? Karena takut muka terlihat CCTV, karena suami menuntut untuk tidak menampakkan wajah kecuali di depan suami dan mahram. La. CCTV yang seperti apa nih? Kalau CCTV petugasnya wanita juga, maka tidak boleh taat kepada suami dalam perkara-perkara yang dimakruhkan dalam syariat. Kecuali memang CCTV tersebut selalu ditontonin oleh para laki-laki dengan jarak yang dekat, maka ini termasuk uzur. Tapi kalau CCTV-nya jauh, tidak menampakkan wajah, tidak artinya dari sisi dilihat tidak kelihatan cantik atau tidaknya, maka yang seperti ini tidak termasuk uzur, wallahu a'lam. Karena ini semua wasail. Jika wanita menunda salat, misal salat zuhur, dan ketika hendak salat keluar darah haid, apakah salat zuhur ini tidak harus diqadha? Para ulama khilaf dalam perkara ini. Jadi kasusnya seperti ini. Seorang wanita sudah adzan zuhur. Tadi kita sebutkan bahwasanya dia salat di awal, di tengah atau di akhir, dia masih dikatakan salat tepat pada waktunya. Dan ini disebut dalam bahasa usulul fiqh fardun muwassa', ibadah wajib yang waktunya lapang. Artinya boleh dia kerjakan kapan saja dengan ikhtiar, dengan pilihan. Ketika dia memilih entar aja deh diakhirkan, boleh. Tapi qadarullah haid sebelum salat zuhur. Para ulama khilaf. Dan untuk berhati-hati dia tetap mengqadha salat yang itu saja. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Mu'adzah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ya Aisyah, ma balun niswa taqdi as-siyam wala taqdi salah." Wahai Aisyah, kok bisa perempuan itu harus mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Kata Aisyah, "Aharuriyatun anti? Apakah engkau ini seorang khawarij? Kana yusibuna dzalika fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah." Dahulu kami juga haid, tapi Rasulullah memerintahkan kami hanya untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Ini salat yang setelah dia haid. Adapun ketika dia haid dalam pembahasan usulul fiqh, ketika masuk waktu zimmatuhu mu'allaqah, tanggung jawabnya ini sudah tergantung, sudah bergantung, dan dia tidak bisa menggugurkan tanggung jawabnya ini kecuali dengan mengerjakan ibadah yang tanggung jawabnya ini tergantung. Maka ketika dia haid, dia belum sempat menggugurkan tanggung jawabnya, sudah tergantung ini. Kapan dia bisa menggugurkannya? Ketika dia sudah suci lagi. Karena kalau dia salat dalam keadaan haid, asiyah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salat dalam keadaan haid, dia bermaksiat kepada Allah. Artinya ada mani' di situ, ada penghalang, sehingga dia baru boleh salat ketika sudah bersih, dan pada saat itulah dia boleh untuk mengqadha salatnya. Salat yang ditinggalkan karena bergampang-gampangan tadi, satu salat itu saja. Wallahu a'lam. Apakah memakai masker saat salat di masjid karena di masjid bau karpetnya termasuk uzur syar'i? La, bukan uzur. Menutup wajah wanita ketika tawaf, boleh mengambil hijab dari bagian depan atau meletakkan kain dari atas kepala. Iya, boleh, seperti yang difatwakan para ulama. Jadi perempuan itu dilarang untuk menggunakan niqab, cadar. Jadi niqab itu kain tambahan yang diikatkan di wajah. Adapun dia menggunakan purda yang satu set dengan khimarnya, para ulama membolehkannya.
Nah, bagaimana cara mengajarkan mantu perempuan akhwat yang belum mengenal sunnah? Masya Allah. Nah, tentunya semua ini butuh kesabaran. Jangankan mantu, Abu Hurairah radhiyallahu an, ibunya saja musyrikah di awal-awal, dan Abu Hurairah terus mendakwakan Islam kepada ibunya, namun ibunya menolak, bahkan ibunya ini mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Abu Hurairah datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, dalam keadaan menangis, ya Rasulullah, aku menawarkan Islam kepada ibuku setiap hari, tapi ternyata baru saja aku mendengar ucapan yang membuatku sedih karena berbicara negatif tentang Islam. Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah, doakanlah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah bagi ibunya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah kembali, dia mendengar suara orang yang sedang mandi. Ternyata ibunya baru saja selesai mandi lalu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Abu Hurairah kembali lagi kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Ya Rasulullah, tadi aku datang menangis karena sedih, sekarang datang menangis karena senang. Fad'ullaha an yuhabbiba Abu Hurairah wa ummahu ila kulli mu'min. Maka doakan kepada Allah agar menjadikan di dalam hati setiap muslim dan muslimah kecintaan kepada Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya di antara sebab ketika kita menginginkan orang lain mendapatkan hidayah adalah kita mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebab-sebab yang lain di antaranya adalah memberikan contoh yang baik. Apalagi kalau dia memandang seorang yang usianya lebih dewasa, dia akan lebih dalam ketika melihat contoh tersebut, langsung dipraktekkan di hadapannya dari akhlak yang baik, tutur kata yang lembut, interaksi yang hangat, yang enak. Ini di antara perkara-perkara yang membuat seorang hatinya bisa berubah untuk mengikuti kebenaran. Seorang penyair mengatakan, wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Anak-anak muda, remaja, anak-anak kecil, mereka tumbuh dan besar, mindsetnya terbentuk sesuai dengan apa yang mereka saksikan dari orang-orang dewasa di antara mereka di dalam lingkungannya. Wallahu a'lam. Aduh. Baik, masih ada beberapa pertanyaan. Apabila suci menjelang subuh pada bulan Ramadan, apakah mandi besarnya sebelum subuh sehingga dapat ikut puasa mandinya setelah subuh, atau mandinya setelah subuh dan tetap ikut berpuasa Ramadan? Boleh, kalau sudah terputus darahnya dan dia sudah yakin suci. Kalaupun dia belum mandi dan langsung berpuasa, setelah masuk waktu subuh baru dia mandi kemudian mengerjakan sholat subuh, puasanya sah. Karena at-taharah suci yang bukan di situ ada mengalirnya darah haid atau nifas, artinya suci seperti suci ketika sholat, ini bukan syarat sahnya puasa. Kecuali dari haid dan nifas yang masih mengalir, ini mani' namanya, penghalang di dalam puasa. Sebagaimana juga Nabi SAW masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Dan junub juga dengan haid ini yang sudah bersih tapi belum mandi, hukumnya sama.
Artinya kalau dia sahur kemudian masuk waktu subuh dan belum mandi, dia tetap berpuasa dan sah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya. Yang pertama, pernah mendengar batas waktu salat asar ketika langit menguning. Itu bagaimana? Allah alam, saya belum pernah dengar. Kecuali kalau dia mengatakan ihmirar atau isfirar yang menguning condong kepada merah, yang di situ larangan untuk sholat karena matahari hampir saja akan tenggelam. Kata Rasulullah pada saat itu, wahina dzak yasjudu laha ubbadus syams, ketika itu para penyembah matahari akan sujud kepadanya. Pertengahan malam sholat isya itu jam berapa? Karena subuh jam 4.30. Ya tinggal dibagi sejak terbenamnya matahari sampai terbit fajar, kemudian dibagi dua. Kalau seandainya terbenam matahari jam 6, kemudian sholat subuh 4:30, maka tengah malamnya adalah jam 11 kurang 15 menit. Iya, kurang lebih. Dan itu berubah-ubah. Intinya tengah malam dihitung dari awal terbenam matahari sampai terbit fajar, kemudian dibagi dua. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengqadha salat yang ditinggalkan karena jadwal selesai haid seorang wanita tidak fix? Tanda-tanda haid selesai kadang keluar terlihat, kadang tidak. Ragu-ragu. Dilihat, kalau seandainya dia punya daur, dia punya jadwal haid yang rutin, kan ada tuh wanita yang punya jadwal haid yang rutin, kadang 6 hari, 5 hari. Kalau darahnya sudah terputus, walaupun tidak mengeluarkan sufrah, tanda-tanda yang putih-putih yang terakhirnya, tapi darahnya terputus dan itu sama dengan kebiasaannya, maka dia bangun di atas kebiasaannya. Artinya dia meyakini bahwasanya itu sudah suci, mengikuti kebiasaannya. Ini selama dia memang memiliki pengalaman bahwasanya terkadang dia suci tanpa ada penutup-penutup yang biasa dialami kebanyakan wanita. Seperti yang disebutkan Imam Malik, ada sufrah, ada yang entah kekuningan yang agak keruh di akhir-akhir darah yang keluar, yang menunjukkan darahnya sudah terputus. Ini wanita lebih paham, tapi intinya ketika dia memiliki adah, rutinitas yang biasa dia alami ketika haid 5 hari misalnya, maka ketika 5 hari darahnya sudah terputus dan belum ada tanda-tanda penutupnya tadi, dan memang dia punya pengalaman bahwasanya terkadang seperti itu kondisinya, maka dia mengikuti kebiasaannya. Ketika itu pun dia mandi halal bagi suaminya dan dia wajib untuk salat. Adapun mengqadha salat karena ragu-ragu, ini tidak ya. Karena keraguan-raguan ini tidak ada hukumnya. Wallahu a'lam. Tanda bersih haid itu bagaimana ya? Kalau flek coklat sangat sedikit, apakah sudah boleh salat? Ini disebutkan Imam Malik dan selainnya dari fuqaha, ada tanda-tanda sufrah, tanda-tanda coklat, entah ini yang dimaksud dengan flek coklat. Ini tanda-tanda yang berakhir. Ada juga yang disebutkan seperti putih-putih, wallahu alam.
Fasyahid seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kalau dia punya kebiasaan, kalau yang bertanya ini misalnya yang baru mengalami ini, baru-baru mengalami haid, maka tanya kepada yang senior, fas'al bihi khabira. Nah, karena ini berkaitan dengan kebiasaan, terkadang satu wanita dengan wanita yang lain berbeda, maka silakan bertanya kepada yang senior dari kalangan para wanita. Adapun hukumnya seperti yang kita sebutkan tadi, kalau dia memiliki kebiasaan maka dia mengikuti kebiasaan. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan sholat wanita jika haidnya berhenti di subuh, zuhur, kemudian ketika asar keluar lagi haidnya? Apakah mandi wajib ketika subuh tadi, atau bagaimana kalau itu sering berulang pada beberapa kali waktu haid? Nah, inilah pentingnya wanita untuk belajar tentang agamanya supaya dia bisa mengetahui tanda-tanda haid itu terputus antara satu wanita dengan wanita yang lain seperti apa, dan kondisi ketika dia memiliki adah, kebiasaan, dan ketika terputus dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi dari Imam Malik dan juga yang selainnya, ada flek coklat yang menunjukkan terputus dan memang terputus, dia bangun keyakinan bahwasanya dia sudah bersih, lalu dia mandi, kemudian dia salat, lalu dia berhubungan dengan suaminya, ternyata di waktu zuhur darah keluar lagi, maka dia harus perhatikan dulu, darah ini apakah seperti darah haid yang dikenali oleh para wanita yang lebih kental dibanding darah yang biasa, ataukah darah yang biasa? Kalau darah yang biasa maka dia lanjutkan, ini namanya istihadah, darah rusak selain haid. Tapi kalau memang dia meyakini itu haid, maka dia kembali dihukumi seorang wanita yang haid, suaminya menjauhinya, kemudian dia tidak sholat dan tidak puasa. Tapi para ulama membatasi ini tidak boleh melebihi 15 hari. Nantilah kita bahas insyaallah, ini qadarlah ada yang harus perjalanan selanjutnya. Nanti di bab taharah kita akan bahas lebih detail tentang haid insyaallah. Kita akan coba buat beberapa diskusi kasus untuk hal-hal yang kontemporer dan bagaimana kedokteran modern menjelaskan tentang kapan waktu-waktu berhentinya haid di bulan depan insyaallah. Oh, bulan depan sudah Ramadan. Iya. Ya, belum. Baik, enggak tahu para akhwat di bulan Ramadan mau tetap belajar atau enggak. Terserah. Saya siap aja insyaallah untuk mengajar. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum jami'an. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam barakal nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.